Halo Orasi Listener, selamat datang kembali di podcast Orasi. Obrolan santai terkini bersama saya, Nisa. Nah, pada orasi kali ini Nisa kedatangan tamu yang luar biasa spesial, yaitu ada Profesor Dr. Paulina Panen MLS. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas undangannya. Iya, pokoknya Nisa tuh sangat tersanjung sekali ya, dan tidak menyangka akhirnya bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Prof. Paulin. Nah, buat orasi listeners yang belum kenal siapa sih Prof. Paulin ini? Jadi Prof. Paulin adalah salah satu tokoh pembelajaran jarak jauh sekaligus founder dari ICE Institute. Nah, ICE Institute ini adalah Indonesian Cyber Education, yang mana seputar jarak jauh juga ya, Prof. Nah, jadi sebagai tokoh pembelajaran jarak jauh dan salah satu pendiri kampus UT nih, Prof. Bisa diceritain nggak sih, Prof, sejarah berdirinya UT sebagai sektor pendidikan yang sudah sejak awal memiliki metode pembelajaran jarak jauh? Terima kasih. Pertanyaannya keren banget gitu ya. Kalau kita kilas balik, kenapa sih UT berdiri? Kenapa dulu gitu ya? Itu karena memang pada saat itu yang pertama mendorong adalah banyaknya guru-guru yang harus diploma 2, tapi pada saat itu belum diploma 2. Pada saat itu ya. Jadi itu standar awalnya tuh guru-guru tuh diploma 2. Ya kalau udah diploma 2 udah bisa ngajar gitu. Kalau belum ya harus penyetaraan dan sebagainya. Jadi fakultas pertama yang berdiri di UT itu ya keguruan. Gitu ya, karena menampung mereka yang guru-guru itu satu. Yang kedua, untuk fakultas-fakultas lain kita dirikan karena memang pada saat itu daya tampung perguruan tinggi negeri itu nggak cukup. Ya, jadi dari sekian banyak lulusan SMA itu cuma 10% yang bisa ditampung oleh perguruan tinggi negeri, negeri. Tapi swasta sih sudah ada, nggak terlalu banyak juga waktu itu. Jadi banyak sekali calon mahasiswa yang nggak punya tempat untuk kuliah karena tidak cukup. Akibatnya, ayo kita dirikan sesuatu nih ya yang bisa menjembatani guru belajar tanpa harus ninggalin anak-anak SD-nya. Kan pada waktu itu masih sekitar 1 juta gurunya. Kalau sekarang sudah 3 juta nih ya. Bertambah terus. Waktu itu masih 1 juta, tapi cukup banyak kan 1 juta itu. Nah, kemudian juga kita melayani mereka yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri. Nah, yang berikutnya kita juga melayani mereka-mereka yang ingin sekolah lagi tapi susah karena sudah bekerja. Nah, itu istilah kita second chance, ya, kesempatan kedua. Nah, seperti itu. Jadi itu yang mendasari kenapa kita mendirikan UT. Nah, sebagai kampus jarak jauh tadi ini ya, sebagai kampus jarak jauh menggunakan modul saat itu ya, kirim-kirim modul kemana-mana begitu, printed materials, terus kemudian ditambah lagi dengan audiovisual, ditambah lagi belakangan sudah dengan email-emailan dan computer assisted learning namanya, lalu ditambah lagi berikutnya dengan web. Sampai sekarang udah keren banget. Nah, jadi orasi listeners, jadi kampus UT ini memang luar biasa sekali. Karena kalau kampus konvensional atau sektor pendidikan lainnya baru mulai pembelajaran jarak jauh setelah COVID. Iya, betul. Kalau UT sudah sejak berdirinya. Iya, betul. Ya, karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, terus dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh di era digitalisasi sekarang, tentu kita harus menyadarkan anak-anak bangsa nih, Prof, kalau kuliah itu penting, ya kan? Nah, menurut Prof Paulin sendiri, apa sih kaitannya dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh dengan pentingnya pendidikan buat Gen Z, kalau kita sebut sekarang? Iya, betul. Jadi gini, angka partisipasi kasar Indonesia saat ini baru 31,5%. Itu rendah banget. Iya, di bawah 50%. Iya, kalau Korea itu udah 95%.
gitu ya. Nah, kita itu baru 30%. Ya nggak jauh-jauh dari Vietnam, tapi Vietnam lebih tinggi dari kita. Udah 40%-an. Nah, jadi kita harus ngejar nih banyak ya. Harus ngejarnya. Itu satu. Jadi mau tidak mau pendidikan jarak jauh itulah cara untuk kita bisa mengejar APK secara masif bersamaan dengan waktu yang singkat ya. Lalu pentingnya pendidikan, teman-teman semuanya sekarang itu pekerjaan itu semua rata-rata sudah mengharuskan sarjana. Betul sekali. Itu satu kualifikasinya ya. Kalau zaman saya dulu saya masuk kerja di Citibank itu cuma SMA. SMA udah bisa kerja. Nah, udah bisa kerja, tapi sekarang sudah tidak bisa. Sarjana juga susah. Sarjana juga susah. Nah, itu dia ya. Kalau bisa S2, S3, tapi nggak apa-apa. Mulai dulu dengan sarjana. Iya, ya. betul sekali. Insya Allah ada berkahnya. Ya. Pentingnya kenapa teman-teman kalau dilihat ya, kalau teman-teman belajar nih, terutama yang ekonomi nih ya, ekonomi pembangunan apalagi. Ketika 84 itu kondisi kemiskinan Indonesia seperti apa ya. Sekarang dengan adanya UT, dengan adanya pendidikan yang luar biasa banyaknya di Indonesia dan kontribusi UT juga sangat besar, itu kesejahteraan di Indonesia udah seperti apa? Semakin meningkat. Semakin meningkat. Iya, menekan ya? kemiskinan. Nah, salah satunya itu dengan pendidikan. betul kualifikasi. sekali. Jadi kalau dibilang pendidikan penting nggak sih? Sangat penting penting, ya. iya. Paling tidak dalam satu keluarga deh ada satu sarjana. Wah, keren itu gitu. Kalau bisa semua ya. Iya, di UT kalau kan bisa semua semua gitu ya. Tapi kalau ada satu aja udah keren deh pasti gitu Iya. ya. Nah, orasi listeners, jadi Prof Pauline ini juga di UT bekerja di unit Fakultas Sekolah Pascasarjana ya, Iya, di betul. program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, Prof, mengenai bahasa Inggris nih, kan sekarang itu lagi musim-musimnya ICE Institute, tapi ada beberapa masih yang belum tahu dan belum paham mengenai Indonesian Cyber Education. Bisa dijelasin nggak, Prof, sebagai founder dari ICE Institute? Luar biasa sekali loh ini. Jadi gini ceritanya, kalau UT itu sayap kanan ya, yang program-programnya itu reguler ya, istilahnya bergelar, ya kan? S1, S2, S3 semua bergelar. Nah, kalau ICE Institute itu sayap kiri dari UT. Oke. Ya, semua programnya di situ, semua mata kuliah di situ tidak bergelar. Jadi semua mata kuliah dari UT maupun dari 13 perguruan tinggi lain yang keren-keren di Indonesia yang membangun ICE Institute, namanya konsorsium, itu ada di situ. Bisa diambil, ada dari UI, ada dari ITS, ada dari Brawijaya, ada dari UPI dan sebagainya. Jadi teman-teman yang dulunya nggak pernah bisa ikutan kuliah di UI, sekarang bisa. Udah bisa. Gitu ya. Iya. Lewat satu mata kuliah atau dua mata kuliah yang mau diambil. Jadi sistemnya ICE Institute itu mata kuliah eceran, tidak boleh gelondongan dan bergelar, nggak boleh, cuma eceran. Dapat mata kuliah ikut gitu ya, terus ikut ujiannya dapat sertifikat. Ya. Luar biasa. Nah, sertifikatnya bisa ditabung, bisa juga dibilang sama nanti kaprodinya atau dekannya, ini loh saya udah lulus di sini, dan biasanya diakui. Luar biasa sekali. Dan ini terbuka bagi siapa saja ya, Prof? Terbuka bagi siapa saja. Pertama kita mengutamakan yang MBKM. Ya, kalau dalam program MBKM semester 5 ke atas itu gratis. Oh, gratis. Ya. Kalau non MBKM itu ada bayarannya, tapi bayarannya juga nggak lebih mahal dari modulnya UT kok. Gitu ya. Jadi sangat-sangat minim sekali karena memang ini program pemerintah, dibantu pemerintah. Luar biasa sekali ya, pemerintah sekarang itu sudah lebih memperhatikan sektor pendidikan ya, Prof ya. Luar biasa. Jadi orasi listener sayang sekali kalau tidak memanfaatkan ICE Institute ini ya, Prof ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Kita punya koleksinya banyak loh. Banyak ya. Bukan cuma yang 14 perguruan tinggi itu, tapi kita juga punya koleksi dari tambahannya 28 perguruan tinggi yang mau mengkontribusikan mata kuliahnya di Indonesia ya. Terus kita punya juga mitra dari luar negeri. Misalnya Coursera, edX, Swetang X, terus ada juga dari
American Embassy, ada juga dari British Council, ada dari Saint Petersburg Rusia, misalnya ada dari Filipina, banyak di situ sekali. mitra-mitra kita dari dunia internasional. Jadi walaupun kuliah di UT, tapi ngalamin dong Iya, internasional, udah ngerasain belajar internasional. kan Dan keren gitu. Iya keren lah. Apalagi nanti kalau pas udah selesai gitu ya pembelajarannya, dapat sertifikat, nilai bagus, ya Prof ya luar biasa, menjadi suatu kebanggaan. Betul. Walaupun belum pernah keluar negeri, tapi udah pernah nih belajar ala luar negeri. Betul gitu. Luar biasa sekali loh orasi listeners, perbincangan kita kali ini dengan Prof Pauline. Nisa merasa sangat bangga bisa konsultasi sambil cerita-cerita secara langsung. Nah, baik, terima kasih banyak Terima Prof. kasih Pauline. atas undangannya. Iya, ilmunya, sharingnya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan orasi listener di sana yang menyaksikan orasi listeners pada kali ini bisa terbuka pikirannya untuk bisa ikut ICE Institute ataupun bisa berkuliah di universitas terbuka. Baik, saya Nisa pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Orasi Podcast selanjutnya. Bye bye. Salam sukses selalu.